Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Ariska dengan NPM 281102004 dengan MK Psikologi Islam atas dosen Yukiman Kateni SAGM. Baiklah, saya akan membahas bagian 2, yaitu visi Islam atas berbagai konsep psikologi dalam buku Dr. Jamaluddin Ancok dan Fuad Nasori Suroso. Inilah cover dari buku tersebut. Pada bagian ini nanti saya akan membahas 5 bagian penting. Yang pertama itu telaah kritis terhadap psikologi modern yang meliputi psikoanalisis, behavioristik, humanistik, atau ada juga aliran baru ialah transformal. Dalam poin ini nanti saya akan membahas kritik terhadap behaviorisme, kemudian kritik terhadap psikoanalisa, kemudian kritik terhadap psikologi humanistik. Yang kedua ialah sebuah telaah atas konsep perilaku beragama yang meliputi psikoanalisis tentang perilaku beragama, behavioristik tentang perilaku beragama, psikologi humanistik tentang perilaku beragama. Kemudian pada bagian 3-nya ialah tentang perspektif Islam tentang konsep religius yang meliputi 5 dimensi keberagamaan, perspektif Islam tentang religiusitas, kemudian hubungan antar dimensi. Yang keempat, teori kebutuhan berprestasi versi Al-Quran yang meliputi teori kebutuhan berprestasi versi Barat, kelemahan teori versi Barat, teori kebutuhan berprestasi versi Al-Quran. Kemudian poin kelima, integrasi psikoterapi dan Islam yang meliputi gangguan jiwa, sebab-sebab gangguan kejiwaan, agama dan kesehatan mental, agama Islam dan psikoterapi, sholat dan kesehatan jiwa. Inilah nanti poin-poin penting yang akan saya bahas pada bagian bab 2 ini. Baiklah, langsung kita mulai. Yang pertama itu ialah kritik terhadap behaviorisme. Yang mana teori behavioristik ini disponsori oleh Ivan Pavlov, Johann B. Watson, B.F. Skinner, yang menyatakan bahwasanya teori behaviorisme ini dikenal dengan aliran perilaku. Manusia itu ketika dilahirkan tidak membawa bakat apa-apa. Perilaku manusia berdasarkan bagaimana lingkungannya. Ketika di lingkungan yang baik, maka akan baik. Begitupun sebaliknya. Jika lingkungannya tidak baik, maka akan menghasilkan manusia yang tidak baik. Namun, kenyataannya, setiap manusia itu memiliki kemampuan alami yang dimiliki oleh setiap individu. Bahkan, banyak kita temui anak bayi yang dilahirkan memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Misalkan, ada anak bayi yang gampang tersenyum dan ada juga yang sulit tersenyum. Kritik yang mendasar ialah teori psikologi Muslim dalam bukunya itu ya Dilema Psikologi Muslim menganggap bahwa perilaku manusia itu sangat unik dan majemuk layaknya mesin, bekerja dengan sistem ganjaran dan hukuman. Manusia juga menurutnya sebagai makhluk hedonis yang mempunyai motif tunggal untuk mengendalikan lingkungan fisik maupun sosial. Atau bisa dikatakan bahwa manusia itu mampu mengatur kehidupan dirinya dengan lingkungannya. Kedua, kritik terhadap psikoanalisa. Yang mana psikoanalisa ini disponsori oleh Sigmund Freud, yang mana menurutnya manusia itu bekerja dengan dorongan-dorongan id, superego, dan ego. Itu tuh komponen mendasar dalam diri manusia mewakili kepentingan pribadi atau kebutuhan alami manusia. Kemudian superego, nilai-nilai luhur yang diterima individu berdasarkan dari lingkungannya atau mewakili norma-norma masyarakat, aspek moral yang diterima secara sosial. Yang ketiga itu ego, yang mengatur
atau menghadapi realita atau kontrol antar id dan superego. Namun, pada kritiknya ialah konsep yang menekankan pengaruh masa lalu. Bagi Freud, manusia adalah produk evolusi yang terjadi secara kebetulan. Teori ini yang fokus menjelaskan kebutuhan psikologis dan tidak mampu menjelaskan 4 kebutuhan manusia yang lainnya. Jadi, aktualisasi diri, kebutuhan beragama, sulit untuk dijelaskan dalam teori psikoanalisa. Juga tidak mampu menjelaskan tentang dorongan yang dimiliki Muslim untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga itu ialah kritik terhadap psikologi humanistik, yang mana psikologi humanistik ini disponsori oleh Abraham Maslow dan Carl Ransom Rogers, yang mana teori yang diciptakan sebab adanya keraguan-raguan terhadap teori psikoanalisa dan aliran perilaku. Malik B. Badri itu menganjurkan para psikologi muslim untuk mempelajari aliran psikologi humanistik, yang mana teori ini yang sangat menghargai keunikan pribadi, penghayatan subjektif, kebebasan, tanggung jawab, dan terutama kemampuan mengaktualisasi diri setiap individu. Teori ini yang dianggap mewakili suara prinsip-prinsip Islam karena menganggap manusia itu pada dasarnya manusia adalah baik dan potensi manusia itu tidak terbatas. Namun, teori ini juga memiliki kritik. Walaupun dengan keterangan yang tadi, tetap saja terdapat kejanggalan bahwa pandangan yang sangat optimistik itu sehingga terlalu optimistik, sehingga terdapat upaya pengembangan sumber daya manusia itu sehingga manusia dipandang sebagai penentu tunggal yang mampu melakukan peran Tuhan atau playgod. Yang kedua, perilaku beragama. Perilaku beragama menurut psikoanalisa, yaitu baginya perilaku beragama itu ialah tuntutan lingkungan atau keinginan manusia itu untuk menghindari suatu bahaya dan untuk memberikan rasa aman. Tuhan itu berdasarkan suatu pikiran yang akan disembah. Bahkan ritual yang dilakukan itu berdasarkan bagaimana contoh-contoh orang terdahulu, seperti pandangan tokoh pelanjut psikoanalisa Hertaman pada tahun 1958. Masih melihat agama itu adalah suatu ciptaan manusia untuk mengatasi problem yang dihadapi. Kemudian, perilaku beragama menurut behaviorisme. Perilaku beragama menurut behaviorisme itu ialah hukum ganjaran dan hukuman. Seorang akan mengulangi perbuatan tersebut jika merasakan kepuasan. Jadi, jika ia merasa puas ketika pergi ke tempat ibadah, mereka akan mengulanginya kembali. Begitu pula sebaliknya. Nah, kemudian teori beragama menurut humanistik. Teori humanistik ini mengakui ekstensi agama, mengaktualisasikan diri, didorong oleh metamotivasi atau menggambarkan pengalaman agama, pengalaman keagamaan yang sangat dalam. Kemudian, 5 dimensi keberagamaan. Apa itu agama? Agama ialah suatu aktivitas yang tampak ataupun tidak, namun ada di dalam hati individu. Nah, seperti menurut Grace and Star Robertson pada tahun 1988, agama itu meliputi 5 dimensi. Yang pertama itu keyakinan, berisi tentang ketaatan, serta berpegang teguh pada pandangan mengenai kebenaran agama. Yang kedua itu praktek agama, kegiatan tentang perilaku beragama untuk menunjukkan suatu komitmen tertentu seperti ketaatan dan ritual. Yang ketiga itu pengalaman, pengharapan tertentu seperti suatu kontak dengan kekuatan supernatural. Yang keempat itu pengetahuan agama. Seorang yang beragama membutuhkan ilmu pengetahuan agar benar-benar memahami agama dan kepercayaannya akan lebih kuat. Yang kelima itu pengalaman dan konsekuensi. Agama itu berasal semata-mata dari agama itu sendiri, walaupun
kita sebagai makhluk pemeluknya mampu mengetahui mana yang boleh dan mana yang tidak boleh kita lakukan. Itu merupakan suatu komitmen yang dijalani. Kemudian perspektif Islam tentang religiusitas. Islam itu memerintah umatnya untuk beragama secara menyeluruh. Ini juga terdapat dalam Al-Quran, baik dalam pikiran, sikap, maupun tindakan. Apapun yang dilakukan semata-mata itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Esensi Islam itu ialah meliputi 4 hal. Yang pertama, tauhid, akidah, syariat. Tauhid, akidah, syariat, dan akhlak. Yang pertama, tauhid. Tauhid itu mengesahkan Tuhan bahwa Allah adalah Maha Esa yang didasari oleh kepercayaan kepada Allah. Yang kedua itu akidah, sistem kepercayaan dasar bagi syariat dan akhlak. Syariat itu adalah praktik agama atau tingkat kepatuhan seorang muslim dalam menjalankan agamanya. Keempat, akhlak. Pengalaman atau cara seorang muslim berperilaku dalam dunianya berdasarkan ajaran Islam. Kemudian hubungan antar dimensi. Menyatakan bahwa manusia itu sudah memiliki akidah dari alam azali atau prakelahiran. Maka akidah ini akan terlaksanakan jika adanya penanaman tauhid secara mendalam dalam diri seseorang. Maka dengan itu mereka mendapatkan pemahaman tentang landasan ajaran Islam dengan berdasarkan Al-Quran, hadis, sunnah Nabi. Kemudian juga hubungan antar dimensi itu harus memiliki pengetahuan, yang mana pengetahuan itu diperlukan agar mampu menjalankan agama dengan benar dan tepat. Kemudian syariat, yang mana syariat ini meliputi dimensi peribadatan. Kemudian akhlak, dimensi pengalaman, yang mana dimensi ini harus dipelajari dengan sadar dan sengaja oleh manusia. Kemudian ada penghayatan atau pengalaman, sejauh mana seorang muslim itu merasakan serta mengalami perasaan-perasaan dan pengalaman religius, seperti perasaan tentram, bahagia karena menuhankan Allah, perasaan tentram jika bertakwa. Ketika dimensi ini dimiliki, maka seorang akan benar-benar memahami ketentraman dalam beragama, menjauhi larangannya, serta menjalankan perintahnya. Kemudian itu keempat, teori kebutuhan berprestasi versi Al-Quran. Teori kebutuhan berprestasi versi Al-Quran. Teori kebutuhan berprestasi versi Barat. Yang mana menurut teori versi Barat ini ialah dorongan berprestasi seperti menurut M.J. Challen dapat ditumbuhkan lewat pendidikan, seperti eksperimen yang dilakukannya kepada kelompok pedagang kecil yang usaha mereka itu tidak menemukan adanya kemajuan. Lalu mereka diberikan rangsangan untuk menemukan Bruce and H. Mereka disarankan untuk tidak puas dengan apa yang telah mereka capai dan harus membuat perubahan baik dengan perbanyak bidang usaha yang digarap. Akhirnya eksperimen ini memiliki perbedaan, yang mana pedagang yang diberikan rangsangan menunjukkan kemajuan yang sangat pesat dibandingkan pedagang yang tidak diberikan rangsangan. Namun teori versi Barat ini memiliki kelemahan, yang mana menurut penulis jika rangsangan seperti yang diformulasikan oleh M.C. Challen tanpa mempertimbangkan pertimbangan lain, maka suatu hal negatif itu akan terjadi. Orang yang terus bekerja untuk mencapai standar yang tinggi itu akibatnya seorang akan merasa tidak puas pada hasilnya. Ini akan menjadi sumber ketegangan jiwa, akhirnya menimbulkan problem-problem sosial. Karena juga dibuktikan bahwa tingginya angka orang yang banyak menderita sakit jiwa itu banyak dijumpai di negara-negara yang kemajuan ekonominya sudah tinggi, karena akibat dorongan prestasi yang tidak terkontrol. Maka untuk menghindari hal negatif tersebut dibutuhkannya mekanisme yang dapat diperoleh dari dalam Al-Quran. Kemudian teori kebutuhan berprestasi versi Al-Quran, seperti dalam surah Al-Nashrah atau Al-Insyirah pada ayat 1-8, yang mana di sini mengutipkan kebutuhan berprestasi yang dikemukakan oleh David C. Challen itu
dibuktikan oleh ayat ke-7, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Inti dari yang dikemukakan MC Chalenet, kita itu harus bekerja dengan kesungguhan hati untuk meningkatkan prestasi. Tetapi Al-Quran dalam wahyu menjelaskan tidak menyuruh orang bekerja dengan menjadikan pekerjaan itu sebagai suatu beban bagi dirinya sendiri. Kemudian ada integrasi psikoterapi dan Islam. Apa itu gangguan jiwa? Ciri-ciri orang yang memiliki gangguan jiwa itu menurut Canver dan Goldstein pada tahun 1982 halaman 7, gangguan jiwa itu memiliki empat ciri-ciri, yaitu hadirnya perasaan cemas dan perasaan tegang di dalam diri. Yang kedua, merasa tidak puas dalam artian negatif. Terdapat perilaku diri sendiri. Kemudian perhatian yang berlebih-lebihan terhadap problem yang dihadapi. Kemudian yang keempat itu ketidakmampuan untuk berfungsi secara efektif di dalam menghadapi problem, yang merasakan ada orang di sekitarnya. Yang merasakan adalah orang di sekitarnya. Orang yang merasakan bahwa perilaku tersebut merugikan penderita. Penyebab gangguan jiwa ini ialah ada menurut beberapa ahli, yang mana menurut Sigmund Freud, gangguan jiwa ini disebabkan karena turunnya id atau dorongan instinktif yang bersifat seksual dan turunnya ego atau norma sosial. Menurut Abraham Maslow, gangguan jiwa itu karena menurunnya kebutuhan yang paling mendasar hingga kebutuhan yang paling tinggi, yang meliputi kebutuhan psikologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan akan harga diri, kemudian kebutuhan aktualisasi diri. Menurut Alfred Adler, gangguan jiwa itu disebabkan karena tekanan dari perasaan rendah diri yang berlebih-lebihan. Jadi kesimpulannya, gangguan jiwa itu disebabkan karena ketidakmampuan manusia untuk mengatasi konflik dalam diri, tidak terpenuhinya kebutuhan hidup, perasaan kurang diperhatikan, dan rendah diri. Kemudian ada agama dan kesehatan mental. Kelompok yang mana ini meliputi ada 5 kelompok. Yang pertama itu spiritual reductionism atau gangguan jiwa sebab dosa kepada Tuhan. Yang kedua, material reductionism, bahwa agama tidak memiliki relevansi untuk proses penyembuhan gangguan jiwa. Yang ketiga, alternativism, gangguan jiwa itu bukan karena dosa kepada Tuhan. Psikoterapis, psikiater, psikologis, konselor, agamawan mampu menyembuhkan gangguan kejiwaan ini. Kemudian kelompok keempat itu dualis. Gangguan jiwa itu bersifat psikologi dan keagamaan. Kelima itu spesialis. Atau gangguan jiwa itu bisa bersifat psikologi dan bersifat agama. Jika psikologi, maka psikoterapilah yang akan menyembuhkan. Jika konflik agama, maka agamawanlah yang akan menyembuhkan. Aliran psikologi humanistik adalah aliran yang banyak memasukkan unsur agama. Tokoh-tokohnya ialah antara lain Abraham Maslow, Viktor Frankl, kemudian agama Islam dan psikoterapi. Agama dan ilmu pengetahuan, dua hal yang saling beriringan dan tidak terpisah. Yang diajarkan agama Islam menjalankan terapi bisa diterangkan dari segi ilmu pengetahuan, seperti dalam Quran surah Yunus ayat 57 menjelaskan bahwa agama sendiri berisikan terapi bagi gangguan jiwa, atau agama ini bersifat terapeutik bagi gangguan jiwa. Contoh praktiknya itu ialah sholat. Karena peran sholat itu telah banyak dikupas oleh penulis, ada 4 aspek dalam sholat itu, yaitu meliputi aspek olahraga, aspek mediasi, aspek autosugesti, dan aspek kebersamaan.
termasuk juga rukun iman. Karena tujuan dari teknik psikoterapi seperti kognitif terapi dan instik terapi adalah untuk menentukan seorang agar menerima kenyataan hidup yang sudah diatur oleh Tuhan. Baiklah, itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf Pak jika terdapat kesalahan atau kekurangan dalam pembuatan resume. Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.